Shalom semuanya, senang bisa kembali bersama-sama tempat ini. Ayo kita doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau kami boleh berada sore hari ini di tempat ini. Bukan satu kebetulan, hamba-Mu ada tempat ini, jemaat-Mu ada tempat ini. Kami percaya kedaulatan firman-Mu, kami percaya rencana-Mu, biar segala sesuatu digenapi yang terbaik. Kadang kami tidak mengerti, tapi kami tetap mau taat dan menghormati-Mu. Hingga pada akhirnya kairos Tuhan, Kau nyatakan waktu-Mu Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di saat itu kami bisa melihat bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati katakan amin. Ayo beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom sekali lagi, terima kasih boleh berada di tempat ini. Saya senang karena pertama juga ini adalah family. Saya dengan Pastor Iwan sudah seperti saudara. Karena hampir tiap hari mungkin dia WhatsApp saya lebih sering dari istri saya WhatsApp saya. Ya kan, kita ngomongin anjing, kita ngomongin church dan sebagainya. Saya pernah ngisengin dia, saya tanya begini. Kamu udah punya bisnis. Kamu diberkati secara finansial dan semuanya. Ngapain kok mau buka gereja, saya bilang begitu. Ya, saya bilang, kamu cari penyakit buka gereja. Bukan cari penyakit, maksudnya gereja itu cari penyakit. Tetapi ngurus gereja itu udah gampang. Saya pernah gembalakan gereja di Atlanta, Ibu Mami Ninis. Tahu ya Ibu Mami Ninis ya? Kepala sekretariat yang tadi duduk depan itu melayani bersama-sama dengan saya sejak jemaat itu mungkin 5-6 orang ya, sampai gereja berkembang. Dan di situ saya melayani 10 tahun sebelum saya kembali ke Indonesia tahun 2010. Dan sejak tahun 2010 saya tetap melayani. Dan berkali-kali orang bilang, ayo buka gereja, ayo saya support, ayo buka gereja. Saya selalu bilang enggak. Kalau enggak benar-benar Tuhan suruh, jelas benar-benar yakin. Dan aku enggak mau ngotot. Aku enggak mau. Karena apa? Bukan cuma capek, tekanan mental, tanggung jawab dan seterusnya. Luar biasa. Saya bilang mending saya buka restoran. Ya, dan sekarang on the process, ongoing ya. Dan doakan nanti November bisa buka semuanya lancar dan diberkati Tuhan. Bukan berarti apa. Tapi saya cuma mau ngomong sama saudara untuk mengembalakan sebuah gereja itu enggak gampang. Ya, kalau kita duduk menilai gampang, kita duduk ngomong gampang, tapi mengembalakan gereja tidak gampang. Saudara tahu kenapa tidak gampang? Karena gini, kalau kita membuat sebuah usaha itu money bond, artinya transaksional. Saya bayar kamu, saya mau kamu do the best, kalau enggak ya tak pecat ganti orang lain. Kalau gereja kan tidak bisa gitu. Kita mengembalakan dengan kasih. Orang-orang lebih tua dari kita, orang-orang lebih pintar dari kita, orang-orang mungkin yang lebih berada dari kita. Kita harus melayani mereka dan seterusnya itu. Dan macam-macam orang yang berbeda-beda. Maka itu saya berdoa untuk New Life Church karena saya lihat di gereja ini bukan sekedar dibuka gereja, tapi gereja ini ada karena ada sebuah passion dari banyak orang-orang tempat ini, Pastor Irwan, Pastor Kasten dan seluruh tim. Saya lihat passion mereka luar biasa. Saudara, hari-hari ini orang lihat jumlah. Hari-hari ini orang lihat viral, nggak viral, pengikutnya berapa banyak, enggak. Saya bilang you build the foundation. Kalau engkau bangun foundation, itu nggak kelihatan. Jangan punya gede. Kita bangun foundation, restoran cuma 300-400 meter. Lama banget saudara. Tiap kali, tiap sore itu mandor kirim foto. Kok nggak ada perubahan gitu loh. Kayaknya rata terus. Dari kemarin seminggu tetap tanah terus. Cuman kelihatan cor-coran dikit apa. Kok nggak berubah-berubah. Tapi 2 minggu terakhir ini kayak sangkuriang, tembok naik, atap naik, tertutup cepet banget. Karena apa? Foundationnya kuat. Dan saya berdoa New Life Church sedang membangun foundation yang kuat. Dasar yang kuat. Dan sebentar lagi kau akan lihat tembok naik bukan secara fisik. Fisikmu sudah luar biasa ini. Tapi nanti engkau akan lihat bagaimana Tuhan berkarya di gereja ini. Memberkati kota Surabaya. Amin. Nah, mari kita masuk ke firman Tuhan. Saya ingin membawakan dengan tema plot twist. Kalau saudara tadi pagi nggak datang, saudara bisa mungkin lihat online. Saya tadi pagi mengajar tentang blessed out of season atau diberkati sekalipun tidak pada musimnya. It's not a prosperity gospel, tapi it's about menghormati Tuhan, menabur dan berbuah. Bagaimana kita
benar-benar bisa tetap berbuah sekalipun di masa-masa kering. Dan sore hari ini saya ingin memberitakan dan mengajar firman Tuhan tentang plot twist. Saya masih nonton film. Saya ini hobi nonton film. Makanya dulu kan aliran gereja itu macam-macam ya. Ada dulu suatu musim gereja-gereja tertentu bilang gak boleh nonton film. Dosa, berita gak boleh, musik ini gak boleh, semua gak boleh. Aduh, terserah lah, pokoknya saya hobi nonton film. Dulu itu kalau saya nonton film, kalau di Amerika itu saudara beli satu tiket, bisa nonton berkali-kali. Gak pakai seat. Jadi kalau pengangguran apalagi orang Indonesia gak merugikan. Kalau di off, dia beli satu tiket, dia datang lebih awal, dia nonton film semuanya. Ya kan, saudara, dulu saya kuat. Kalau sekarang satu film, saya bisa nonton berulang-ulang. Bukan seneng, karena saya nonton di Netflix, 20 menit sudah ketiduran. Terus ketiduran kadang kelewat 5 menit, 7 menit. Ya, memang usia tidak bisa bohong, sekalipun usia saya belum tua. Ya kan, cuman berjalannya dengan waktu. Ya, but anyway, saya suka nonton film. Nah kadang film itu ada film-film tertentu yang nyenengin, yang kita tahu, yang gampang kita tahu, udah pasti endingnya kayak begini. Tapi ada film-film tertentu yang bahasa Prancisnya bencekno. Do you know film bencekno itu kayak apa? Film yang awalnya buat kita jengkel banget dengan seseorang, yang kelihatannya orang ini terus troublemaker, orang ini jahat, gak sopan kelihatannya. Pokoknya dia antagonis banget dah. Kita sudah terlanjur jengkel, ngomongin, ngutuk orang ini. Kok ada orang jahat kayak gitu ya? Kok ada orang model kayak begini ya? Sombong dan seterusnya. Tiba-tiba pada akhirnya dialah jagoannya yang nolong, yang hebat. Ternyata dia yang jadi orang baik. Kita udah terlanjur ngolok-ngolok. Ada film tertentu yang kita bilang, wih orang ini baik banget ya. Waduh orang ini nolong, pasti dia jagoannya. Tapi di menit-menit terakhir justru dia orang yang paling jahat di film itu. Itu namanya plot twist. Bukankah di dalam hidup kita sering terjadi plot twist? Orang-orang yang kita agung-agungkan, orang-orang yang kita pandang, yang kita puji-puji. Boom, ternyata gak sebaik itu, bahkan jahat banget. Tapi ada orang-orang kita bilang, orang itu sombong banget. Padahal kita kenal aja enggak. Kita ini apalagi zaman sosial media. Kita ini menghakimi orang, menilai orang gampang banget. Hanya dari Instagram. Hanya dari sosial media. Kita sotoy. Kita sok tahu, sok kenal, sok dekat. Padahal kita enggak kenal. Kita puji-puji orang karena mungkin followernya banyak, like-nya banyak. Kita enggak suka orang karena mungkin postingannya enggak mengena di hati kita. Kan itu enggak pinter. Ya kan? Nah, saudara, anyway, kadangkala di hidup ini banyak sekali plot twist terjadi. Nah, kadang pekerjaan Tuhan pun kita curigai. Tuhan ini kok aku bergumul lama, aku kok doa sudah lama. Kayaknya hidupku gak berubah-berubah. Nah, kita langsung judge hidup kita. Hidupku sampai mati bakal kayak begini dan gak berubah. Tapi tiba-tiba di akhir, ceritamu belum selesai. Di akhir, engkau belum lihat. Nah, saya mau beritakan kabar baik hari ini. Tuhan itu jagonya buat plot twist. Dia jagonya buat plot twist. Dia bisa turn, dia bisa putar segala sesuatu. Di luar apa yang pernah kita pikirkan, pernah kita harapkan, yang tidak pernah timbul dari hati, tidak pernah kita dengar. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan. Semua itu dia sediakan buat orang yang mencintai dia. Sudah unexpected, yang tidak kita harapkan, sedang dia bangun di dalam cerita kehidupanmu. Kemenangan akan dia ganti dengan, kekalahan dia akan ganti dengan kemenangan. Sakit penyakit dia nggak cuma sembuhkan, tapi dia akan buat engkau sehat selama-lamanya. Saya dulu waktu kecil, apa ya bahasanya, gampang sakit itu gopok ya. Gampang sakit, dikit-dikit pilek, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit. Dulu saya juga kalau punya alergi itu mata saya bisa bengkak gak karuan. Saya bilang begini, dia ngerjain saya. Kalau kamu kayak gini, besok kamu gede tiba-tiba nanti hari H kamu mau kawin, mau nikah, matamu bengkak, kawinmu lah batal. Pestamu bisa batal. Saya sampai iya ya, gimana ya? Sampai saya kayak banyak sekali dikit-dikit sakit, apa semua punya. Ini adik saya ada di sini. Dia tahu, saudara,
Sampai saya kenal Tuhan. Saya dibaptis. Saking biasanya sakit, sampai gak sadar kalau sembuh. Orang itu kalau lama di dalam bondage, dalam keterikatan, kadang dia gak sadar Tuhan sudah lepaskan dia. Sampai saya akhirnya melayani Tuhan, saya bisa diizinkan ke Amerika dan seterusnya. Saya tidak pernah sakit lagi. Sampai kemarin COVID. Istri saya kena, semua satu keluarga kena. Pertama dia kena duluan. Terus di apartemen kan kecil waktu itu. Saya bilang, ayo di karantina, kamu masuk kamar. Anak-anak semua gak boleh masuk kamar. Mami kayaknya kena COVID, kayaknya positif. Semua gak boleh masuk kamar. Saya layani dia, saya kasih minum, tunggu tesnya keluar, saya cium dia, habis saya cium dia, saya cium anak saya. Dan saya gak sadar kalau itu ternyata itu carrier. Iya kan? Nah, bukan cuma sembuh, tapi kamu dibuat sehat selamanya. Bukan cuma bisa bayar utang, tapi engkau akan diberkati dan tidak meminta-minta, bahkan kau memberi pinjaman untuk selama-lamanya. Bukan cuma gak jadi cerai, tapi pernikahanmu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu pemulihan yang Tuhan berikan. It may look like you are down, kelihatannya engkau jatuh. Tapi Tuhan bilang the way up is down. Prinsipnya Tuhan tuh beda. The way to get is to give. The way to live is to die. Kalau biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tidak akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kalau Yesus nggak mati, dia nggak bangkit. Kalau dia nggak bangkit, saudara dan saya nggak selamat. Dan sama, kelihatannya kita jatuh. Kelihatannya mimpi kita dikubur. Mimpi Yusuf dikubur. Tuhan bilang no. Aku enggak ngubur mimpimu. Aku nanam mimpimu. Dikubur sama ditanam itu teknisnya sama. Dijatuhkan, dipendam sama tanah. Cuman kalau dikubur enggak tumbuh lagi. Tapi kalau ditanam itu pasti tumbuh. Iblis mau ngubur, tapi Tuhan sedang menanam. Dia bekerja dengan segala cara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Israel itu dijajah 430 tahun di Mesir. Sampai identitasnya, capnya udah budak, darahnya budak, semuanya budak. Saking lamanya diperbudak sampai dia gak sadar kalau dia itu budak. Sampai dia keluar, dia bisa bebas, tapi mentalnya masih budak. Kaya itu bukan berapa banyak harta, kaya itu mentalitas. Saya lihat ada di New Life, di Jakarta banyak. Kaya secara materi, tapi pelitnya ngalang-ngalain orang miskin. Itu mentalnya miskin. Tapi ada orang yang gak terlalu kaya. Tapi dikit-dikit ngasih, dikit-dikit nabur. Itu mentalnya kaya. Ikut Tuhan itu tentang mentality, tentang hati, tentang iman. Kita tahu cerita itu Musa diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Disertai dengan 10 tulah yang dahsyat. Kalau saudara lihat bagaimana Israel dikeluarkan dari Mesir. Udah itu 100% Tuhan. Kenapa? Dari kita baca kedahsyatan-kedahsyatan yang sampai membuat Fir'aun sebagai raja yang paling kuat pada zaman itu takut, takluk, dan nyerah. Oke, keluar, dibebasin. Kalau bukan Tuhan enggak kayak begitu. Bebas nih, wah keluar. Saksi di life group, saksi di gereja, saksi sama orang-orang di toko, di bisnis. Tuhan bebaskan aku, luar biasa. Mereka mungkin tiup sangkakala, nari-nari, joget-joget, muji Tuhan. Wah bebas. 430 tahun main dijajah itu berapa generasi itu. Tiba-tiba dikeluarkan. Kesaksian yang besar dan dahsyat. Tapi sudah tahu setelah itu apa terjadi? Dikatakan setelah itu Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Sudah tahu kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Membuat Fir'aun berubah pikiran.
untuk mengejar kembali bangsa Israel. Kalau engkau jadi bangsa Israel pada saat itu, kira-kira apa pikiranmu terhadap Tuhan? Kita itu enak kalau ngejudge bangsa Israel. Bangsa ini bersungut-sungut, bangsa suka komplain, soalnya kau gak jadi dia. Kalau kau jadi dia, diperangin terus panjang hidupnya. Kau pengen tahu kalau kau gak bersungut-sungut lebih dari Israel. Netizen Indonesia, sehingga ada lawan saudara. Iya kan? Kita mah gampang. 430 tahun dijajah, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, Tuhan rubah. Keraskan hati Fir'aun. Kejar kembali. Lu maksudmu apa Tuhan? Disuruh keluar, dibebaskan dengan segala cara drama yang luar biasa. Udah keluar, seneng-seneng, udah saksi. Dikejar. Pada saat itu bangsa Israel gak bisa mikir. Sama seperti keadaan dan posisi kita, seringkali kita ditempatkan di posisi seperti itu. Barusan ditolong, barusan dikasih break sedikit. Tapi kok ada masalah lebih gede lagi ya? Kayaknya Tuhan tuh setengah-setengah. Wait, tunggu. Ceritanya belum selesai bos. Kalau cerita belum selesai jangan komplain. Filmnya wele ini sak metu ae aku. Oh, apa film kayak gini? Lakoni kalah terus. Keluar makan bakso, istrinya nonton, anaknya nonton sampai selesai. Dia keluar tanya, ya apa filmnya tadi? Wah apik kamu kesusu keluar. Kamu keluar gak lama, wah dia ternyata tuh jagoannya. Wah dadu, plot twist terjadi. Kalau filmmu belum selesai jangan bail out. Kalau kisah hidupmu bersama Tuhan belum selesai, dia belum ngomong titik. Jangan kau kasih titik. Exodus 14, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang-orang Mesir yang kamu lihat apa? Hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya ganti ya. Orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, penyakit yang kamu lihat hari ini, kehancuran, keterpurukan, kegagalan, kebangkrutan yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Gimana caranya? Kalau Fir'aun tidak ngejar, Israel keluar. Suatu saat penyakitnya belum mati. Dia akan kambuh lagi. Dia akan relapse. Tapi Tuhan bilang enggak. The way I do it, bagaimana aku bekerja selalu tuntas. Kamu lepas. Fir'aun kejar. Israel enggak ngerti. Nurut aja pokoknya jalan. Udah nurut jalan. Depan laut. Belakang Fir'aun, depan laut. Kecepit. Belum selesai. Musa, pukul tongkatmu. Laut terbelah. Kita tahu cerita itu. Bangsa Israel dengan 2 juta orang lebih. Dia nyebrang laut itu. Fir'aun kejar. Setelah mereka sampai di seberang. Pasukan Fir'aun mengejar. Kita tahu apa selanjutnya terjadi. Laut itu menutup dan mengubur semua tentara Fir'aun. Itu cara Tuhan melepaskan Israel, menyeberangkan Israel sampai ke seberang, dan mengubur masa lalunya, mengubur musuhnya, mengubur kegagalannya untuk selama-lamanya. Kamu tidak akan lihat lagi orang Mesir once and for all. Selama-lamanya kau tidak akan lihat lagi kegagalanmu di masa lalu. Untuk itu kalau ceritanya belum selesai, diam. Karena dengan tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatanmu. Dia nggak bakal kasih engkau celaka lebih dari kekuatanmu. Dia kalau kasih musuh, dia pasti kasih kemenangan. Dia kalau izinkan masalah terjadi, pasti ada jalan keluar. Tuhan itu nggak pernah menghapus masalah.
Dia nggak pernah hobi ngapus masalah. Dia itu selalu hobinya buka jalan di tengah masalah. Makanya jangan karena kita karismatik, kalau doa main tengking. Dalam nama Yesus masalah pergi, ini pergi, semua ditengking. Mertua ditengking, menantu ditengking, semua pokoknya ada rohnya. Itu orang karismatik. Anaknya ada yang sekolah di sini. Sekolah itu ya makin Kristen makin mahal. Udah Kristen internasional itu bad combination, mahal banget. Gak tahu kenapa, mungkin karena pikir sekolah-sekolah Kristen itu orang Kristen kaya semua kali ya. But anyway, anakmu dari sekolah yang mahal-mahal. Mentang-mentang mama papanya jemaat New Life, imannya kuat. Udah di sekolah yang mahal-mahal dikasih ujian ditengking. Dalam nama Yesus, kayak Pastor Irwan gitu. Kalau dalam nama Yesus ujian, pergi. Marah gak saudara? Wetak aja hari ini. Bayangin sekolah mahal-mahal kasih ujian ditengking. Ujian tuh kerjain supaya kamu naik kelas. Jangan ditengking. Masalah itu hadapi. Tuhan gak remove masalah. Tapi dia buat bypass di tengah masalah. Karena Mazmurnya gak begini. Mazmur yang benar, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman. Sekalipun kanan kiriku rebah. Tapi gada dan tongkatmu menyertai aku. Aku tetap berjalan di tengah-tengah. Artinya engkau harus jalan. Artinya engkau harus melewati the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Engkau harus lewati. Bangsa Israel lewati itu sampai di seberang dan semuanya selesai. Maka itu saudara, ada iman yang besar. Apa itu iman yang besar? Iman yang besar itu iman yang memindahkan gunung. Itu iman besar. Aku percaya dalam nama Yesus gunung ini pindah dan jatuh ke laut. Itu iman yang besar. Imannya orang karismatik itu. Tapi ada iman yang benar. Iman yang benar itu ngomongnya apa? Sekalipun gunung ini tidak berpindah, aku tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kandang, aku tetap akan bersuka ria di hadapan Tuhan. Itu iman yang benar. Tuhan gak menghargai iman yang besar. Iman yang besar. Tuhan tanya, imanmu gede ya? Iya Tuhan, imanku gede. Buat apa? Buat kamu sendiri. Supaya aku dapat ini, supaya aku dapat itu, supaya aku disembuhkan. Iman yang besar, supaya dapat mujizat. Iman yang besar equal miracles. Tapi iman yang benar itu untuk Tuhan. Iman yang benar itu worship. Iman yang benar equal perkenanan. Semua orang bisa ngalami mujizat. Nothing special. Buat saya, kalau ngomong mujizat, nggak kelar. Tapi mujizat terbesar buat saya, plot twist yang terbesar dalam hidup saya adalah anak yang model kayak begini bisa melayani Tuhan. Saya punya teman sini, Pak Paulus, mana Pak Paulus? Mata saya ini sudah pakai kacamata harusnya. Teman mulai TK, ya, sekarang jadi usher. Pasti dia lihat saya, lihat. Dia pasti lihat saya kalau melayani Tuhan seperti ini. Ingat waktu saya SD, waktu saya dulu sekolah. Apalagi kalau tahu waktu saya SMP dan SMA, wes nggak masuk akal. Karena gini loh, level surga katanya ada 7 tingkatan. Level dableknya orang di sini, mungkin dablek saya di sini. Saudara, tapi Tuhan bisa rubah, bisa melayani Tuhan. Kok orang bisa heran, aku sendiri loh, lihat kaca. Pertama-tama kali saya melayani Tuhan, itu heran. Kok bisa ya model begini, dipakai Tuhan melayani. Itu plot twistnya Tuhan yang luar biasa. Dan akan terjadi plot twist yang lain dalam kehidupanmu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayat 25 sampai 30 saya ceritakan saja. Terjadi kelaparan hebat pada saat itu di Samaria. Karena orang-orang Aram, dia mengepung orang-orang Israel di dalam gerbang Samaria. Pinter orang Aram ini. Dia gak mau head to head perang.
Kalau perang head to head dia tetap bisa menang karena kekuatannya lebih gede dari orang Israel pada saat itu. Tapi daripada perang, banyak mati, banyak yang korban juga dan biaya mungkin besar, sudah dia punya strategi bagus, dikepung aja gerbang Samaria. Kenapa orang Israel kalau dikepung nanti suatu saat ada suplai makanan, semuanya kelaparan, mati juga. Dan ternyata benar itu terjadi. Setelah dikepung sekian lama, makanannya habis, semuanya habis, suplai di dalam habis. Bahkan sampai mereka, makan kotoran merpati, 1/4 cup itu dijual, mahal sekali di sana dikatakan. 5 cup, dikatakan sebuah kepala keledai terjual seharga 80 keping perak, kepala keledai. Kepala keledai itu bukan buat pajangan. Kalau buat pajangan cuma harganya beberapa shikal mungkin. Ini diberi 80 perak, kok mahal banget, dikrokotin saudara. Saking gak ada makanan. 1/4 cup kotoran merpati seharga 5 keping perak. Bukan buat pupuk. Kalau pupuk itu kiloan. Ini 1/4 cup. Buat apa? Koleksi? Enggak. Parfum apalagi. Dimakan. Saking kelaparannya. Mereka menjerit, raja bilang, Tuhan aja gak bisa tolong apalagi aku. Ada wanita satu datang, kanibalisme. Dia ngadu sama raja. Wanita ini menipu aku. Kemarin dia bilang katanya anakku hari ini dimakan. Besok anaknya dia yang mau dimakan. Anakku kemarin sudah dikorbankan dan kita makan. Hari ini gantian anak dia. Dia gak mau kasih. Mungkin saudara pikir, sampai anak sendiri dimakan kok tega. Sudah kehilangan akal sehat karena saking laparnya. Artinya apa? Saya mau beritahu, mereka punya masalah itu sudah sangat berat sampai di luar nalar. Diceritakan bahwa mereka punya masalah begitu berat. Begitu ngeri, saudara. Tapi di 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Di ayat 1 Elisa berkata demikian, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini yang sama, the next 24 hours. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga 1 shikal. Dan 2 sukat jelai yang terbaik akan berharga 1 shikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi ada perwira yang menjadi ajudan raja, menjadi abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakah hal itu akan terjadi? Gak mungkin. Sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, kata Elisa. Tapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Elisa ngomong, dikasih firman sama Tuhan, ngomong kepada bangsa Israel yang sedang dalam tekanan luar biasa, yang gak bisa makan, yang sampai anak sendiri dimakan, kotoran merpati dimakan. Elisa ngomong, hari yang sama, waktu yang sama, besok kamu akan makan dengan kenyang, tepung terbaik, jelai yang terbaik. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Within 24 hours kamu bisa berubah, gak masuk akal. Tapi waktu Elisa ngomong firman itu, disampaikan kepada bangsa Israel di dalam gerbang Samaria. Problemnya adalah orang-orang Israel di dalam itu tidak melihat apa yang terjadi di luar sana. Ternyata pada saat Elisa menyampaikan firman ini, di luar sana Tuhan dengan segala malaikat bala tentara surga mengusir orang-orang Aram. Dengan ketakutan mereka lari, hanya mendengar suara deru pasukan perang yang begitu besar. Sehingga orang-orang Aram bilang, ini Raja Israel sedang ngebayarin raja-raja lain untuk nyerang kita. Kalau dengar bunyinya, ini banyak banget, kita pasti dihancurin, kita pasti mati. Mereka lari tanpa sebab, mereka lari ketakutan hanya karena bunyi. Mereka lari karena diusir oleh Tuhan. Semua ditinggal, baju, pakaian, senjata, emas, perak, makanan apalagi, semua ditinggal. Tengah malam itu mereka lari. Pada saat Elisa menyampaikan firman Tuhan, pada saat yang sama Tuhan mengusir musuh kita. Pada saat engkau kesusahan, pada saat engkau menjerit, pada saat engkau menangis, pada saat engkau berdoa, Tuhan sampaikan firman Tuhan. Engkau bilang mana buktinya? Gak masuk akal. Kalau engkau gak lihat bukan berarti Tuhan gak kerja.
Saat Tuhan nyampaikan firman, dia sedang bekerja somehow, somewhere. Dia bekerja luar biasa, sedang merangkai orang-orang tertentu, kesempatan-kesempatan tertentu, divine appointment terjadi ketika dia nyatakan itu yang kau belum tahu. Dan apa yang terjadi the next 24 hour, hal itu benar-benar terjadi. Ada 4 orang kusta duduk di depan gerbang. Mereka kongko-kongko karena mereka stres. Orang kusta zaman itu disingkirkan, diasingkan. Mereka 4 orang ngomong begini, nasib kita ini gimana ya? Kita mau masuk, di dalam gak ada makanan. Dan kalau kita masuk ya mati. Kita stay di sini, gak ada makanan, kepanasan, kita juga mati. The third option, kita pergi ke perkemahan orang Aram. Siapa tahu ada tenda, ada untuk tempat berteduh, kita bisa berbaring. Kalau ada makanan kita bisa makan. Kalau ketangkep, dibunuh pun kita mati. Di dalam gak ada makanan mati. Di luar mati kepanasan. Ke perkemahan orang Aram, at least makan dulu kenyang baru mati. Mati kelaparan, mati kepanasan atau mati kenyang. The best option, mati kenyang. Makanya orang itu kalau nothing tulus, itu biasanya paling cepat nerima mujizat. Orang itu kalau nothing tulus alias nekat, biasanya paling cepat melihat kemuliaan Tuhan. Mereka nekat datang ke perkemahan orang Aram. Mereka lihat kok sepi. Dilihat, dikelilingi, dicek, sepi. Udah mereka gak banyak kan ngecek. Diambil semua makanan, makan dengan kenyang. Emas perak dijarah, disimpan. Balik lagi, ngambil emas perak lagi. Dijarah, disimpan. Sampai akhirnya mereka sadar, teman-teman saudara-saudara kita di belakang, di dalam tembok itu masih kelaparan. Kita harus kasih tahu. Kalau kita gak kasih tahu mereka, nanti Tuhan marah. Singkat cerita mereka beritahu raja, mereka beritahu asisten raja. Dan raja bilang, coba kamu cek apakah benar. Dan ajudan raja ngecek, pasukannya raja ngecek, ternyata benar. Dilaporkan kembali, tidak ada orang Aram dalam radius sekian jauh. Tidak ada orang Aram, yang ada adalah barang mereka tercecer di sepanjang jalan. Saat yang sama pintu gerbang itu dibuka. Dan perwira yang tadi tidak percaya itu disuruh raja untuk jaga pintu gerbang. Begitu dibuka, mereka semua rombol keluar. Perwira itu diinjak-injak dan mati. Namun sebelum perwira yang tidak percaya tadi itu mati, dia melihat orang-orang Israel yang tadinya kelaparan makan dengan puas, makan dengan kenyang, menjara dengan banyak. Saudara, satu yang terakhir saya ingin beritahu, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, kegagalan, kehancuranmu hari ini, Tuhan akan lakukan plot twist yang luar biasa di kemudian hari. Itu yang akan menjadi kelebihanmu yang luar biasa. Kalau diizinkan ada masalah dalam rumah tanggamu, begitu Tuhan pulihkan, engkau akan memulihkan banyak rumah tangga. Saudara, 20 years ago, around 20 years ago, saya mengalami kehancuran juga di dalam rumah tangga saya. Tapi begitu Tuhan pulihkan, bukan hanya kami dipulihkan, Ibu Ninis tahu, saksi hidup. Bukan hanya dipulihkan. Hari-hari ini Tuhan gak kirim orang-orang yang sakit karena saya gak punya karunia seperti Pastor Iwan. Tapi hari-hari ini dari banyak jemaat-jemaat gereja besar yang ada di Jakarta. Mereka mau diberkati pemberkatan pernikahan sama saya. Saya bilang, I don't have a church. Mereka datang konseling, Tuhan kirim aneh-aneh. Tuhan kirim orang-orang yang bermasalah. Yang dia bilang, saya sudah konseling di gereja. Tapi mereka kayaknya gak ada jalan keluar. Kayaknya ngomongnya cuma suruh doa, suruh percaya, begitu aja. Tuhan kirim. Dan Tuhan pakai orang yang pernah hancur di dalam hal itu. Untuk memulihkan banyak pernikahan. Apa yang pernah hancur dalam hidupmu? Di kemudian hari, itu yang akan menjadi kekuatanmu. Apa yang pernah menjadi pergumulanmu hari ini, di kemudian hari akan menjadi kekuatan dan kemenanganmu yang luar biasa. That's the plot twist dari Tuhan. Saudara, menutup firman ini, izinkan saya bersaksi. He's the best director. Plot twist itu jangan ditunggu. Enjoy the show. Enjoy the show. Tetap menghormati Tuhan. Akhir tahun lalu saya bergumul dengan istri saya. Istri saya ini kerja secara profesional, no question, Pastor Irwan tahu. Dari
Semua grup besar F&B di Jakarta dia sudah pernah kerjakan. Dan semua berhasil. Tangannya yang begitu Tuhan pakai, hikmat yang Tuhan pakai dari setiap yang dia kerjakan selalu excellent. Tapi saya sebagai suami saya nggak rela. Even I share with you, suatu malam saya bilang, aku udah bisa ngeliatin dia kayak gini terus. Tiap hari pulang malam kerja. Income masih begini-begini saja. Bosnya gede, makin kaya, sukses semua. Tapi dia dapatnya ya itu-itu aja. Kami menyekolahkan anak 2 barengan masuk saudara. Uang pangkal enggak ada duit. Saya bilang Tuhan, dari mana ini duit? Enggak mungkin ngutang-ngutang minta-minta lagi. Enggak ada, ini terlalu besar. Buat kami pada saat itu besar, mungkin buat sebagian saudara itu kecil. Saya doa. Udah, enggak ada jalan keluar. Enggak ada kepikir apa-apa. Saya ngomong sama istri saya, ayo it's time untuk bisnis. Dia bisnis gak gampang, gak bisa dan seterusnya. Saking udah kepepet, seperti orang kusta itu. Kalau kepepet itu nekat, nothing tulus. Saya teringat rekan dulu pernah pelayanan. Sekian tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu pada saat saya baru balik ke Indonesia. Pelayanan satu gereja. Dan dia dulu pernah ngajak istri saya untuk buka restoran dan mau dibiayain. Tapi istri saya pada saat itu belum siap. Saya coba telepon dia, Pak, kamu masih interested gak? Kamu mau gak jadi investor saya? Oh mau, ayo besok kita ngopi. Langsung gak babi bu, langsung besok kita ngopi. Saya gak berani ngomong sama dia. Saya cuma ngomong sama dia, ayo besok ngopi yuk, diajak Pak ini. Mau ngapain? Udah ngopi aja. Pas dia off, ngopinya jauh lagi. Mobil saya ganjil itu plat genap. Jauh. Begitu sampai di tempat kopi, teman saya tanya bilang, so kamu sudah ada planning nggak? Mau buat bisnis restoran kayak apa, konsepnya apa? Dia langsung melotot sama saya. Seperti singa Yehuda, tapi ini singa betina. Dia melotot sama saya, restoran apa? Saya bilang, ya kita ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Setelah itu sudah tahu pulang, macet saudara, pas jam pulang kerja, jam 4, jam 5. 1,5 jam itu via Dolorosa, kayaknya nggak nyampe rumah. Waduh dia ngomong, wah pokoknya gak gampang bukan restoran itu, wah kamu pikir gampang. Iya saya tahu gak gampang, tapi kan saya ini pendeta, ngomongnya cuma iman, ya kan. Dan saya tahu kamu bisa, ya kan. Nah kalau kamu bisa ngapain kamu kerja punya orang. Tapi gak gampang, resikonya besar, semua hidup ini ada resiko bos. Singkat cerita, pulang saudara tahu, dia cari kerjaan di Amerika. Dan keterima lagi. Di mana W Resort ya. W Resort Colorado. Diterima. Kamu butuh duit kan? Ini. Gajinya gede. Cepet lebih. Ayo pindah. Terus saya bilang kalau kamu ajak saya ke Colorado. Saya mau ngelayani beruang. Iya kan? Kamu ingat ada kisah Yunus. Iya kan? Yang Pastor Irwan khotbahkan itu loh. Ada Yunus jilid 1, jilid 2. Jilid 3-nya nanti aku. Iya kan? Kalau masuk ke perut ikan paus, kamu bisa keluar dimuntahkan. Kalau masuk perutnya ikan hiu, kamu keluarnya dari belakang. Iya kan? Singkat cerita orang ini, sampai ya sudah, fast forward. Dia ngelamar kerjaan. Pada saat yang sama ditawarin kerjaan bos lamanya dia dengan gaji yang excellent. Saya doa lagi, gantian saya yang gedar. Saya pikir kalau buat restoran ya resikonya besar, nanamnya masih lama, nanti income-nya masih entah kapan. Kalau ini kan langsung dia join, langsung aku bisa bayar uang sekolah anakku, uang pangkal anakku. Aku bilang, wes join dulu lah Beb. Ini kan investor selalu ada, 1-2 tahun lagi masih ada. Ya kan, kadang itu saudara, Tuhan janji Ishak, please jangan ambil Ismail bos. Karena Ishak is Ishak, oke? Kalau ada stick, saudara, diiming-imingi teri, jangan kau ambil salah apapun engkau. Tapi Tuhan itu baik. Akhirnya satu dan lain hal, dia dibukakan sama Tuhan. Dia ngomong, enggak wis, aku tekad, kita buka restoran aja. Haleluya. Saya telepon investornya. Pak, jadi Pak. 1 orang, multiply jadi 9 orang.
Yang satu orangnya lagi itu itu ngonseling suami istri baru dari gereja yang gede. Dia bilang, oh pastor mau buka, saya ini interior desain restoran. Ternyata banyak restoran-restoran mall yang didesain bagus-bagus. Ada tempat, pastor mau buka di mana? Istriku ini cuma ngasih satu syarat, dia nggak mau buka di mana-mana, maunya ada di Senopati. Saudara kalau tahu di Jakarta, Senopati itu nggak pernah ada tempat kosong. Kosong pun ada, cuman seminggu. Dan harga sewanya gila-gilaan. Saya bilang, beb, pinggir-pinggir titik gak apa-apa lah. Pokoknya selatan, enggak, aku mau Senopati. Kenapa? Dia gak tahu jalan. Taunya Senopati. Ya kan, ini yang mumet. Ada di Senopati. Dia pas, ada teman saya punya 3 lantai Senopati. Saya datengin, singkat cerita lagi. Saya tunjukin dia, ini loh, Tuhan kasih gedung yang bagus. 3 lantai, baru. Tulisannya masih fresh, belum dicopot. Dicari partner buka restoran. Ini untuk kamu. Saudara tahu bilang apa? Dia cuma lihat gini toh, nggak cocok ini. Loh apalagi nggak cocok? Layoutnya nggak cocok, ini nggak cocok. Aku bilang ya Tuhan alasan orang ini. Tapi saya tanya 1-2 orang lain, dia bilang iya nggak cocok bos. Ini nggak cocok gini. Oh iya, baru aku ngomong ya wis cari lagi. Iya kan kalau orang lain yang ngomong kamu percaya. Kalau aku yang ngomong nggak percaya. Saya doa lagi Tuhan. Gimana ini Tuhan? Oh ini ada kosong. Tak tanya, Pak ini sewakan. Enggak ini dijual. Berapa? 40 miliar. Duit itu apa? Ya kan? Taruh lagi. Dapat saudara sangat strategis. Tempat yang bagus. Tak bawa dia. Kalau ini kamu mau enggak? Kalau ini aku mau. Klop. Dapat investor lagi. 9 investor. Saya tahu cara nyetornya gimana uang itu? Via WhatsApp, mukanya nggak pernah ketemu sama kita. Yang tahu face to face sama saya cuma 2 orang. Jasa sudah store ya, jasa sudah store. Itu duit gede loh saudara, gede banget. Kalau bukan Tuhan, itu nggak bisa. Dan satu dengan yang lain pun nggak kenal. Kalau bukan Tuhan, itu nggak mungkin terjadi. Dia bilang, ngerjain restoran itu susah. Investor mah gampang, coba cari kalau bisa segitu gede, segitu cepat. Saya sendiri juga bingung. Tapi Tuhan bilang begini, jawab dengan firman ini. That's my plot twist. Kalau kamu sampai akhir tetap menghormati aku, tidak mengambil jalan pintas, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengambil milik orang lain. Aku adalah Tuhan yang setia. Ujilah aku. Aku akan memberikan tepat dan indah pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. And now, gedung itu sedang dalam proses. November akan buka. Dan doakan. Semuanya lancar dan diberkati Tuhan. Namanya Joel Restoran. Apa artinya Joel? Yo-El. Lord, my Lord is God. Tuhan adalah Allah. Simbolnya pintu. Aku adalah pintu. Ketuk. Maka pintu itu aku akan bukakan. Dan saya ketuk. Saya gak bisa sharing sama siapa-siapa. Saya ngomong sama dia. Yung ini pulang sampai malam. Tiap hari saya 6 jam di jalan. Istri saya tuh kalau kerja bukan 100%, 120%. Ini udah resign 2 bulan. Big bossnya si bule masih nyariin dia. Mau makan, masih suruh dia reserve, cariin restoran. Saya bilang, bosmu itu suruh move on. Pacar aja bisa move on kalau putus. Ya kan? But that's her. Tapi saya lihat betapa Tuhan mendengar doa kami. Dan saya juga percaya Tuhan mendengar doamu. Dia diam bukan berarti dia tidak bekerja. The plot twist akan dan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak mengerti jalan dan cerita akhirnya. Tapi kami mau belajar untuk tetap taat. Kami mau belajar untuk tetap setia. Kami bukan hanya punya iman yang besar, tapi kami mau punya iman yang benar. Kami mau berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhanku tidak menolong aku tidak akan melanggar perjanjian itu. Aku tidak akan menyembah patung itu. Aku tetap percaya kepada Tuhanku. Dan apa yang kau lihat,
Mereka masuk ke dapur perapian, dipanaskan 7 kali lebih dahsyat, tetap bukan hanya tidak terbakar, tapi bau hangus pun tidak. Karena di dalam Yesus menyertai mereka. Di dalam perapian yang kau hadapi hari-hari ini, mungkin terasa sangat berat, tapi Yesus menyertaimu. Ketika engkau keluar, bukan hanya tidak terbakar, tapi engkau membuat Nebukadnezar bertobat mengenal Tuhan. Ketika Tuhan pakai engkau, akan ada banyak orang-orang di luar yang mustahil mengenal Tuhan. Tapi karena hidupmu, mereka akan mengenal Tuhan. Mereka akan menyembah Tuhan dan menerima Tuhan. Karena engkau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang dipakai dan yang diberkati Tuhan. Tidak pernah gagal, tidak pernah turun, tapi engkau akan diangkat terus naik, dan semakin hari semakin kuat, semakin luar biasa, semakin dipulihkan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.